Ini adalah video lanjutan soal penata layanan operasional sebelumnya. Silahkan catat jawaban yang benar dan yang salah dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sekarang kita mulai menjawab soalnya. Soal nomor 1. Apa definisi empati dalam konteks pelayanan kepada masyarakat? A. Kemampuan untuk menilai kebutuhan masyarakat secara objektif. B. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. C. Kemampuan untuk mengelola waktu dengan efektif. D. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah teknis. E. Kemampuan untuk membuat keputusan cepat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Jawaban B. Karena empati dalam pelayanan adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain yang membantu dalam memberikan layanan yang lebih baik dan responsif. Soal nomor 2. Mengapa empati penting dalam pelayanan kepada masyarakat? A. Karena empati mengurangi biaya operasional. B. Karena empati meningkatkan kepuasan pelanggan dan hubungan interpersonal. C. Karena empati mempercepat proses administratif. D. Karena empati mengurangi kebutuhan untuk pelatihan. E. Karena empati memperkuat kebijakan internal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Karena empati meningkatkan kepuasan pelanggan dan hubungan interpersonal. Jawaban B. Karena empati penting karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan interpersonal yang berkontribusi pada pelayanan yang lebih efektif. Soal nomor 3. Salah satu teknik untuk meningkatkan empati dalam pelayanan adalah A. Menghindari kontak langsung dengan pelanggan. B. Menggunakan bahasa formal dalam komunikasi. C. Mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. D. Mengurangi waktu pelayanan untuk efisiensi. E. Mengabaikan umpan balik dari pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Jawaban C. Karena mendengarkan aktif dan memberikan perhatian penuh membantu dalam memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan yang merupakan inti dari empati. Soal nomor 4. Dalam studi kasus pelayanan berbasis empati, pendekatan yang sering digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan adalah A. Mengandalkan data penjualan historis. B. Menyusun rencana bisnis jangka panjang. C. Melakukan wawancara dan survei untuk mengumpulkan umpan balik langsung. D. Mengabaikan tren industri. E. Mengurangi interaksi langsung dengan pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melakukan wawancara dan survei untuk mengumpulkan umpan balik langsung. Jawaban C. Karena wawancara dan survei langsung membantu dalam mengumpulkan umpan balik dari pelanggan yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan mereka. Soal nomor 5. Teknik pelayanan yang responsif melibatkan A. Memberikan layanan yang sama untuk semua orang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. B. Mengabaikan keluhan pelanggan untuk meningkatkan produktivitas. C. Menyediakan solusi cepat dan relevan berdasarkan kebutuhan individu. D. Mempercepat proses administrasi tanpa berkomunikasi dengan pelanggan. E. Menunda keputusan sampai semua informasi tersedia. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyediakan solusi cepat dan relevan berdasarkan kebutuhan individu. Jawaban C. Karena pelayanan yang responsif berfokus pada penyediaan solusi cepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan individu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Soal nomor 6. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Menggunakan data penjualan sebagai indikator utama. B. Melakukan observasi tanpa berkomunikasi dengan masyarakat. C. Mengadakan forum dan diskusi terbuka dengan masyarakat. D. Mengandalkan asumsi pribadi tentang kebutuhan masyarakat. E. Menghindari umpan balik masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan forum dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Jawaban C. Karena forum dan diskusi terbuka adalah metode efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung. Soal nomor 7.
Salah satu teknik untuk meningkatkan pelayanan yang responsif adalah A. Mengurangi jumlah staf yang terlibat dalam pelayanan. B. Mengimplementasikan sistem antrian yang terorganisir dengan baik. C. Menunda pelayanan sampai semua informasi tersedia. D. Mengabaikan permintaan pelanggan yang tidak umum. E. Menyederhanakan prosedur pelayanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengimplementasikan sistem antrian yang terorganisir dengan baik. Jawaban B, karena sistem antrian yang terorganisir dengan baik membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada pelanggan. Soal nomor 8. Strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melibatkan A. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat. B. Menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. C. Menetapkan kebijakan yang tidak fleksibel. D. Menghindari perubahan dalam layanan. E. Mengurangi kualitas layanan untuk efisiensi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan. Jawaban B, karena menggunakan umpan balik dari masyarakat untuk melakukan perbaikan dapat meningkatkan kepuasan dan memastikan layanan memenuhi harapan mereka. Soal nomor 9. Untuk meningkatkan empati dalam tim pelayanan, manajer harus A. Menyediakan pelatihan khusus tentang keterampilan interpersonal. B. Memprioritaskan kinerja individu di atas kerjasama tim. C. Mengurangi interaksi antara anggota tim. D. Mengabaikan konflik internal tim. E. Menghindari penilaian kinerja berbasis empati. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyediakan pelatihan khusus tentang keterampilan interpersonal. Jawaban A, karena pelatihan tentang keterampilan interpersonal dapat membantu meningkatkan empati di antara anggota tim, yang berdampak pada pelayanan yang lebih baik. Soal nomor 10. Dalam studi kasus pelayanan berbasis empati, keberhasilan seringkali diukur dengan A. Volume transaksi yang tinggi. B. Kepuasan pelanggan dan umpan balik positif. C. Pengurangan biaya operasional. D. Peningkatan jumlah karyawan. E. Penurunan jumlah keluhan tanpa analisis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kepuasan pelanggan dan umpan balik positif. Jawaban B, karena keberhasilan dalam pelayanan berbasis empati sering diukur melalui kepuasan pelanggan dan umpan balik positif, yang menunjukkan bahwa pelayanan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Soal nomor 11. Ketika sebuah organisasi memutuskan untuk memperkenalkan teknologi baru dalam operasionalnya, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan transisi berjalan lancar? A. Memaksa semua karyawan untuk mulai menggunakan teknologi baru tanpa pelatihan. B. Mengkaji proses kerja yang ada dan menentukan bagaimana teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi. C. Menghindari masukan dari karyawan mengenai perubahan teknologi. D. Mengimplementasikan teknologi baru secepat mungkin untuk menghemat waktu. E. Meniru implementasi teknologi dari perusahaan lain tanpa modifikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengkaji proses kerja yang ada dan menentukan bagaimana teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi. Jawaban B. Karena mengkaji proses kerja yang ada dan menentukan perbaikan dengan teknologi baru adalah langkah yang bijaksana. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan spesifik mereka. Soal nomor 12. Dalam rangka meningkatkan keamanan di tempat kerja, seorang manajer memutuskan untuk melakukan penilaian keselamatan secara rutin. Apa manfaat utama dari melakukan penilaian ini? A. Mengabaikan potensi bahaya kecil demi mempercepat proses kerja. B. Mengidentifikasi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan dan menerapkan tindakan pencegahan yang sesuai. C. Menambah peralatan keselamatan tanpa mengevaluasi kebutuhan sebenarnya. D. Mengurangi frekuensi inspeksi untuk menghemat biaya operasional. E. Membiarkan karyawan menentukan standar keselamatan mereka sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
B. Mengidentifikasi risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan dan menerapkan tindakan pencegahan yang sesuai. Jawaban B. Karena penilaian keselamatan rutin membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan. Soal nomor 13. Seorang klien mengeluhkan tentang kualitas produk yang tidak konsisten. Apa yang harus dilakukan manajemen untuk mencegah keluhan serupa di masa depan? A. Memberikan diskon kepada klien setiap kali mereka mengeluh. B. Meminta maaf dan berharap klien akan tetap menggunakan produk Anda. C. Mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap proses produksi dan memperbaiki sumber masalah. D. Mengurangi frekuensi kontrol kualitas untuk mempercepat proses produksi. E. Menetapkan standar kualitas yang lebih rendah untuk menghemat biaya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan tinjauan menyeluruh terhadap proses produksi dan memperbaiki sumber masalah. Jawaban C. Karena meninjau proses produksi dan memperbaiki masalah mendasar adalah langkah jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Soal nomor 14. Jika dua tim proyek dalam organisasi Anda memiliki metode yang bertentangan dalam mengelola sumber daya, namun tetap harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan, apa pendekatan terbaik yang bisa diambil oleh manajemen? A. Membiarkan perselisihan berkembang hingga salah satu tim mengalah. B. Memisahkan kedua tim agar mereka tidak perlu berkoordinasi. C. Mengadakan pertemuan mediasi yang memungkinkan kedua tim berbagi pandangan dan menemukan cara untuk bekerja sama secara harmonis. D. Mengabaikan konflik dan berharap mereka akan menyelesaikannya sendiri. E. Mengganti manajer salah satu tim untuk meredakan konflik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan pertemuan mediasi yang memungkinkan kedua tim berbagi pandangan dan menemukan cara untuk bekerja sama secara harmonis. Jawaban C. Karena mengadakan mediasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan dan menyelaraskan metode kerja kedua tim. Ini menciptakan ruang untuk diskusi yang sehat dan mencari titik temu yang menguntungkan perusahaan. Soal nomor 15. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah A. Sekretaris lembaga. B. Bendahara lembaga. C. Staf lembaga. D. Humas lembaga. E. Pimpinan tertinggi lembaga. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Pimpinan tertinggi lembaga. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.